Jadi orang membaca Alkitab mengertinya seperti itu ya saya dengar, mengertinya seperti ini ya saya dengar. Karena saya anggap orang itu baru mengertinya seperti itu, mengertinya seperti ini ya. Nah, kalau saya mengertinya begini gitu aja. Kan saling saling memperdengarkan pengertiannya aja. Tinggal Ya, bagaimana itulah Bang mau Suki. percaya Gini Bang kan Suki. gitu ya. Jadi kalau Ya. menurut imanmu Tuhan itu bisa adalah Tuhan, atau Tuhan itu menurut Anda adalah itu Tuhan itu juga. Nah, coba cari benar tidak penyampaian saya, Tuhan itu bisa tidak disematkan dengan kata Allah. Itu saja. Jadi ada hikmahnya, misalnya kayak Nabi Isa. Nabi Isa itu kan sezaman dengan anaknya Nabi Zakaria, Yahya. Dalam Ya. peristiwa itu, sebetulnya dua-duanya itu unik. Yang satu tidak punya bapak, itu Nabi Isa. Terus satunya lagi, ibunya sudah mandul, bahkan sudah renta. Zakaria itu sendiri itu, gimana saya bisa punya anak? Oh, bini saya udah mandul, udah tua banget. Nah, terus dikasih ciri. Cirinya apa? Kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Nabi Zakaria. Nah, terus Nabi Isa lahir, langsung bisa ngomong. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik di luar kewajaran, keteraturan yang Allah berlakukan ke bumi ini. Apapun di bumi ini, keteraturan itu hanya prerogatif Allah. Mau seperti apa, no problemo, tidak masalah. Nah, Di Bang Ersa, Nabi Isa itu di sana lahir udah bisa ngomong gitu ya? iya, dia Oh. lahir ngomong itu karena apa? Dia Nabi Isa itu kan dituduh anak zina. Gitu Nah, ya. membersihkan Bang. nama itu Nabi Isa Malam. membersihkan nama bahwa ibu saya itu nggak zina. Di Islam Maryam itu nggak nikah. Malam. Iya. Jadi Ya, bukan lanjut. diselamatkan terus dinikahkan untuk menutupi aib Ya, itu Pak enggak. Tom. Bang Ersa, Islam, mau ya. izin Silakan, bertanya. Bang. Izin bertanya, apakah di dalam Islam ada jaminan untuk menuju ke surga? Jaminan ada Ya. kalau syahadat benar, ibadah benar, Tuhannya benar. Kunci pertamanya itu Tuhannya benar. Tapi kenapa saya ada dengar ayat yang berkata, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Berarti Ya. seolah-olah agama Islam ada di jalan yang tidak benar ya. Berarti mereka masih mencari jalan yang lurus, masih mencari jalan yang benar. Nah, jangan disimpulkan dulu di Islam itu. Berbicara ya bang? Ya, Malam-malam. ada yang mau ditanyain. Abang Islam Kristen? Kristen. Oh iya, ada yang mau ditanyakan? Ini pembahasannya, Bang, coba jelaskan dulu pembahasannya. Oh gitu, oke. Bang, saya sebelum saudara seiman saya bicara, mungkin saya menanggapi dulu ya. Hmm. Nah, istilahnya ada tanggapan-tanggapan balik dulu. Ya, saya mau menjelaskan begini. Tadi dijelaskan bahwa adakah tertulis di perjanjian lama bahwa Mesias itu harus menderita? Maka mari saya ajak untuk kita lihat di dalam kitab Yesaya 42 ayatnya yang kedua. Ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Perikopnya hamba Tuhan. Di dalam ayat kedua tertulis demikian, ia tidak akan berteriak atas atau menyeringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, di dalam Yesaya 53 tertulis demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Tetapi sesungguhnya
penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dan ditimpakan kepada kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Artinya bahwa di sini nubuatan tentang Mesias itu harus menderita. Dalam Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat 7 menjelaskan tentang Mesias yang adalah hamba Tuhan itu harus menderita, yang sudah dijelaskan secara jelas di dalam Yesaya 53 ayat 3. Lantas pertanyaannya, siapakah sang penebus? Yesus disebut sebagai sang penebus Israel. Agak kenceng suaranya dong Bang Lelek, kurang kenceng. Ya, baik. Di dalam Yesaya 43 di sini tertulis bahwa sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Nah, di sini bahwa sang penyelamat yang adalah juru selamat itu adalah benar-benar Allah, Tuhannya bangsa Israel. Oleh karena itu, ketika dia datang ke dalam dunia, maka kami meyakini bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yang adalah penebus Israel yang datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari kutuk dosa hukum Taurat. Sehingga ketika dia datang ke dalam dunia, maka hukum Taurat itu tidak berlaku lagi bagi orang Kristen. Karena hukum Taurat itu adalah bagian dari perjanjian lama antara Abraham dengan Tuhan untuk seluruh orang Israel. Tetapi ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia, dia membuat perjanjian yang baru antara Tuhan dan pengikut-pengikutnya. Demikian. Bang Suki, ya silakan Bang Suki nambahin. Bang Tom. Iya. Benar ya. Ini saya mau tanya nih. Ini Yesaya ini kan ada di kitab Perjanjian Lama. Apakah di Al-Qur'an ada ya Nabi Yesaya ini? Kalau Musa kan ada gitu ya, Daud ada. Yesaya ada nggak ya? Gimana tuh Bang Al? Bang Al? Iya. Oh. Ada nggak Bang Al? Nabi Yesaya. Jadi Iya, semua ada para nabi itu dalam Al-Quran juga ada. Ya, disebutkan ada 25 nabi dan rasul dalam Al-Quran. Termasuk Yesaya ini ya? Ya, termasuk. Jadi kalau Yohanes itu dalam Al-Quran itu Yahya namanya. Tapi namanya itu kalau berlaku kemudian perubahan itu bukan berarti diubah, tetapi oleh karena penyebutan itu yang tidak sama gitu dengan bahasa Arab dengan bahasa Latin yang lainnya. Dalam bahasa Aram, Semetik. Nah, lalu Yesaya ini atas nama apa di Nabi itu? Namanya apa di Al-Quran? Yesaya sebentar, kalau dalam Al-Quran karena ada mungkin Bang Isra yang tahu? Izin ya, Bang Hos, saya izin turun dulu ya, saya udah ngantuk jadi saya turun sudah. Oh iya, oke. Baik. Oke, selamat malam semua. Ya, terima kasih. Selamat Ya. malam Bang. Ya, Bang Besok Suki, Bang selamat Alex saya malam, undang ya. shalom. Ya, selamat malam. Ya, oke. Pak Hen, assalamualaikum. Pak Hendra ngintip. Waalaikumsalam. Aku Elias apa Eliasa ya? Aku agak ini nggak tahu pasti ya aku. Saya. Eliasa apa Elias ya? Yes, kayak coba aku nggak takut salah, takut nggak ada dalilnya. Aku takut salah aku. Iya, nggak takut. Dalilnya nggak ada, aku nggak punya. Tapi dalam Kalau ditanya Islam dalilnya, itu ada sejaman, misalnya Nabi Lot itu sejaman dengan Nabi Ibrahim. Terus Nabi itu perlu dipelajari Isa, lagi nanti Bang Ersa.
Ya, Nabi Isa itu Yahya, sejaman dengan Nabi Yahya. Mungkin Yahya itu Yohanes itu mungkin. Ya udah nanti aja Pak Irsa. Ya, Mas, Kalau Itu aku sebelum nggak Nabi tahu. Zakaria kan? tadi pembahasan tentang apa ya? anaknya Zakaria. Iya. Bahasanya Itu tadi ini, Yahya. Bang. Yesus itu bukan Kristen, Bang Tom. Oh iya. Ya, Bang Tom mau narasi? Boleh, silakan. Enggak. Oh ya udah. Nggak tahu kalau aku Basuki mungkin. Aku takut Ya. nggak ada dalilnya soalnya. Jadi Takut gini, salah. Soalnya ini belum Jadi dipelajari dulu. kalau di Muslim kan ada 25 nabi gitu 25, ya. iya. Mungkin dianggap ya saya ada lah di sana. Pertanyaan Ada. saya, di dalam perjanjian lama ini kan kitabnya tebal ya. Membicarakan tentang Nabi Yesaya ini pasalnya banyak sekali. Nah, kira-kira di Al-Qur'an itu seberapa banyak? Nggak ada, ditulis nggak ada di Bang sana? Suki. Jadi kalau Nggak yang ada kami ya? percayakan dalam Al-Quran, yang Allah bilang umul kitab dari lautan mahfuz itu hanya 4. Taurat, Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Oh. Nabi Rasulullah yang terakhir. Tetapi kalau kitab Yesaya itu jangan Yesaya Bang, bukan Yesaya saja. Amsal, Kidung Agung, Tawarik, Raja-Raja itu tidak ada dalam Al-Quran. Nggak ada ya? Nggak ada yang begitu. Tetapi itu Ada hanya yang sama ditulis oleh namanya. oknum-oknum yang menuliskan. Ya, makanya karena nggak ada, jadi berita nubuatan tentang Yesus di sana juga nggak ada. Makanya Nah, tadi itu waktu sebabnya Bang dibacakan Sugi, itu yang saya mau Yesaya 53 tanggapi. ini. Ya. Betul. Itulah sebabnya kan tadi saya sudah mengatakan awal-awal. Kalau Al-Quran itu jelas sudah kata Allah, celakalah mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Contoh ini Nabi Yesaya saja diambil untuk dicocokkan dengan keimanan. Padahal di Yesaya ayat seterusnya itu 9 itu dia kan ada keturunan di situ. Sekarang ajaran Tuhan mana yang ada keturunan? Bahkan ini bertentangan di Yohanes 12 nomor 34. Di situ dikatakan di dalam Taurat kami tertulis Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia ditinggikan gitu. Nah inilah Ya. membuktikan bahwa pertentangan itu sudah jelas dari Bible sejak gitu loh. Al-Quran itu kan bukan artinya menceritakan Nabi ini dari lahirnya begini sampai ditumbak dulu, sampai dia minum dulu, bukan begitu. Al-Quran itu hanya wahyu, pemberi referensi dari Allah menerangkan Nabi ini sesungguhnya begini kepada bangsa ini. Begitu, bukan artinya Oh, menceritakan gitu. kisah-kisah kehidupannya begitu. Iya, jadi di perjanjian lama ini kan rentangnya waktunya 1500 tahun kemudian baru Yesus lahir. Enggak, itu Yesaya Jadi- di 700 tahun Bang Suki sebelum Masehi. 700 tahun ya? Ya, 700, lebih kurang 700 sampai 750 sebelum Masehi. Oh gitu. Kalau Nabi Daud itu Yesaya. yang paling dekat lah. Itu kan di tahun enggak. Nabi Daud dulu baru Yesaya kan. Nabi Daud itu Oh, iya, 1000 iya, benar, tahun. benar. Nabi Musa 1500 sebelum Iya, Masehi. iya. Oh betul ya. Nah, memang saya juga penasaran nih kitab Yesaya ini dari mana ini diambil. Akbar, Masya Ya Allah. artinya Yesaya mungkin 700 Yahya tahun itu. sebelum Yesus lahir itu sudah ada tulisan seperti ini. Enggak, Bang Isra, Yahya itu Yohanes. Oh ya Yohanes ya itu. ya 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 ya. Ini mungkin antara Eliasa. ya, bukan Ilyasa lain juga Ilyasa. Yang menurut kita dalam Islam kan ada 4 orang nabi juga yang masih hidup. Termasuk juga Nabi Ilyasa di dua raja-raja 2 nomor 11. Itu yang diangkat naik ke awan-awan dengan angin badai. Nah, ini Henok. Kalau Ada juga yang Ya. mengatakan ini kalau Henok ini di Kejadian 5 nomor 24 itu ada juga yang mengatakan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Itu mungkin betul juga. Karena perbedaan nama ini kan, perubahan nama ini. ya. Tapi ini yang kitab Yesaya ini memang penasaran saya karena dalam Al-Qur'an juga tiada yang diberikan kitab yang nama Yesaya. Begitu juga kalau di Bible kalau kita cari tahu referensi daripada Tanak di mana itu dari mana namanya itu kitab Yesaya itu. Itu mesti ada Nah, orang yang berarti kalau mempunyai begitu di Al-Quran kurang lengkap dong kalau nggak ada Yesaya.
Bukan kurang lengkap Ya. Bang Suki. Justru dari situlah kemudian kita ukur. Kalau diceritakan lengkap dan tidak lengkapnya, saya bilang Bang Suki, Bible itu memang sama sekali tidak sampai. Lengkap tidak lengkap itu bukan hawa nafsu Ya. kita. Bukan artinya bila ditulis kencingnya jam berapa, tidurnya jam berapa itu lengkap. Tidak. Iya. Tetapi Bukan kita hawa lihat nafsu ajarannya. pikiran kita. Contoh ya, contoh ini. Di dalam surah Al-Hajj, Quran 22 ayat 5 dan 6. Allah itu menerangkan, daripada zaman Adam itu, anak turunan Adam itu dari air mani, daging, dibungkus dengan tulang belulang dibungkus dengan daging, dari 3 lapisan kulit, ditetapkan kelahirannya, sampai hari tuanya, sampai matinya, sampai kelak dibangkitkan di padang mahsyar. Dijelaskan oleh Allah. Dalam Bible kalau ada ayat begitu, aku dibaptis Bang Suki, 10 kali aku dibaptis, sumpah. Kalau ada ayat begitu. Iya, Jadi itu kayaknya yang menandakan hal-hal- memang kesempurnaan Ya. itu kalau memang Kalau- sempurna tidak itu kalau di jauh Alkitab, dari Al-Quran. kayaknya Tuhan nggak terlalu ikut campur masalah yang kecil-kecil gitu ya. Itu ilmu pengetahuan aja cukup gitu. Oh enggak Ilmu Bang Suki. pengetahuan manusia. Itu justru yang paling besar itulah. Kalau Enggak. bagi saya lah. Contoh kan Yang ini utama tentang Tuhan penciptaan itu manusia. hanya Apakah memberikan bagaimana manusia diselamatkan, bukan hal-hal yang ilmu pengetahuan. Itu berjalan sendiri, berjalannya waktu itu jadi akan inilah sebabnya Bang lahir Suki, kenapa kembali dialog ilmu ini pengetahuan. berlarutan? Karena memang dalam konsep Kristen, jalan keselamatan Tuhan harus menjadi manusia dan disalib. Inilah yang sebabnya kita ini berbahas begini. Maka kita cari kronologi dalam Bible itu benar adanya ketemu atau tidak. Bahkan sampai saat ini kalau ditanya, Yesus itu hari berapa sih disalib? Tidak ada harinya di Bible itu. Padahal itu Tuhan Bang Suki. Percayalah kalau kami Nabi saja ini, Rasulullah ini, rambutnya saja itu terjaga. Yang satu helai rambutnya terjaga. Jubahnya terjaga. Pedangnya terjaga. Ini Nabi. Nah ini Tuhan Bang Suki. Kalau memang saya Al-Hidayah pada masa itu, saya cabut giginya Bang Suki, satu saja saya simpan di museum. Karena Tuhan mati. Ya. Ya, Gitu. pengertian Tuhan buat Yesus beda dengan Tuhan yang halik langit dan bumi. Tuhan itu pengertiannya penguasa. Kalau kata Tuhan disematkan kepada Bapa, itu yang maha kuasa. Nah, yang maha kuasa itu Bapa menunjuk Yesus memberikan kuasa, ya Tuhan juga gitu loh. Jadi masalah jangan kenabian punya itu pengertian, kan harus Yesus belajar. itu Tuhan yang maha kuasa sekali, bukan. Bang Suki harus belajar Ya. apa tuh? Pakai apa tuh? Cara ontologi. Aku pernah dengar bahasanya orang Kristen pakai bahasa ontologi itu. Ilmu apa itu ya, Bang Al? Pernah aku lagi lewat di Komal gitu. Ada narasi gitu. Bahasa apa nih? Ontologi, Oke, iya cara- memang ada, saya juga agak lupa juga itu. Assalamualaikum Bang Itu mah Hasan. istilah-istilah aja ya. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. tahu nggak? Nah Ustaz gini Hasan, ya, Bang? Bang Suki. Ontologi. Aku tadi tertarik dengan Ontologi. kata Tuhan dan kata Tuhan. Nah, Iya. Yesus itu jatuhnya ke kemana? Ke kata mana? Kata Tuhan atau ke kata Tuhan? Ya gini, asli bahasanya kan Tuan ya kan, kurios, Tuan. Tetapi dia diberikan segala kuasa. Tuan di atas Iya, segala Yesus Tuan. ini, Kan gitu. Yesus ini Tuhan atau Tuhan? Bisa dua-duanya, tergantung kita memahaminya. Nah, Sebab dia ke diberi yang segala kemaha- kuasa. bentar. Ya kan? Kalau Yesus itu Tuhan, berikan saya contoh ke arah ketuhanan Yesus. Nah, pengertian Tuhan, ya ini kan tadi kasih tahu lagi, bukan pengertian yang seperti Muslim memahami, tapi Tuhan yang di sini dia diberikan kuasa kepemimpinan atas semua ciptaan Bapa itu sendiri. Jadi ibaratnya dia sebagai manusia, kita manusia, dia ini saudara tua kita, diberikan kuasa untuk memimpin saudara-saudaranya. Tuan di atas segala tuan, kalau kita jadi tuan-tuan, dia di atasnya itu gitu loh. Kalau gitu gini, tak lanjut ya. Terus Bapak itu Tuhan apa bukan? Iya, nggak gini. Saya Ya, bisa perlunya nggak gini masalah, loh, memang dia gini. Tuhan, kan itu sebutan-sebutan aja, gelar-gelar aja. Iya, Makanya kenapa di gini. Kristen disebut Bapak? Karena di top manager itu Bapak. Jadi ibaratnya presiden, kita sebut panggil juga Bapak Jokowi.
Tapi Bapak yang disematkan kepada Presiden sama saya disebut Bapak kan beda levelnya. Sama-sama Terus namanya Bapak. yang diibadahi, yang dirujuk kemana? Nah, kalau Yesus mengajarkan berdoalah kepada Bapa di sorga, semua hidup manusia termasuk Yesus kepada Bapaknya. Kepada Bapaknya, saya juga kepada Bapak kita juga. Sebenarnya Bapa di sorga itu Bapak kita, cuman karena kita manusia berdosa, sepertinya kita jauh loh. Nah, Yesus datang lalu memperkenalkan itu Bapamu dan Bapakku. Nah, Iya, supaya gini loh ngerti, Bang, kita gini. supaya lebih Bang dekat Suki, gitu. Bang Suki, Ya. ini saya berikan contoh sekali lagi ya. Ya. Di kitab Anda, kata Tuhan disematkan kepada Allah. Kata Tuhan bisa tidak disematkan kepada Allah? Ya bisa aja, nggak masalah. Nah, berikan saya Sebenarnya nggak contohnya. masalah, Karena kalau tergantung kata Tuhan pengertiannya. disematkan dengan kata Allah, ada contohnya. Di mana? Di Markus 12 ayat 29. Hidup yang apa? Markus. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Kata Tuhan Iya. itu disematkan kepada Allah. Nah, sekarang Iya. saya tanya, di mana kitab Anda tertulis atau menerangkan Tuhan itu bisa disematkan kepada Allah? Ya kalau kata Tuannya itu kan Adonai panggilannya. Memang Iya. Yahweh itu Iya, dipanggil gini Adonai, saja Bang. Tuan. Berikan saya contohnya. Saya contohnya satu ayat yang mana kata Tuhan bisa disematkan kepada Allah. Kalau nggak ketemu ya Tuhan. ngaku aja. Gitu aja Bang. Karena gini Bang, kalau kita Nah. ikuti, Abang bilang Tuhan bisa jadi Tuhan atau Tuhan kemana-mana ngarahkannya. Sekarang saya berikan contoh, kata Tuhan bisa disematkan dengan kata Allah. Kata Tuhan disematkan kepada kata Allah. Iya. Jadi kalau Allah kan terjemahan dari Elohim, kan begitu ya. Iya Bang, saya minta contoh, nggak ribet loh Bang. Kalau kita kalau saya minta data Tuhan disematkan dengan kata Allah, ada satu contohnya. Di mana itu? Di Markus 12 ayat 29 terjawab. Nah, sekarang saya minta kata Tuhan disematkan dengan kata Allah. Ya kata Tuhan, Tuhan Allah yang nggak ada, adanya Tuhan Allah. Nah, itu baru Bang. Itu dulu Bang. Coba pahami dulu kalimat saya. Benar tidak? Nah, Coba dulu. Dari sekarang Abang pahami kalimat saya benar atau tidak? yang mana Itu kalimatnya? saja Bang. Yang tadi. Iya, coba pahami dulu kalimat saya Bang. Kata Tuhan itu disematkan kepada Allah bisa atau tidak? Bisa. Kenapa? Bisa. Karena di Markus 12 ayat 29 ada jawabannya. Nah, sekarang saya minta contoh lagi satu ayat di mana kata Tuhan bisa disematkan dengan kata Allah. Ya di Alkitab nggak ada. Ya sudah, berarti Tuhan itu tidak bisa dikategorikan Tuhan. Atau Tuhan itu bisa disamakan dengan Tuhan. Loh, maksudnya begini loh. Loh, Jadi ya pengertian udah, kalau Abang mau membantah, berikan saya contoh. bukan soal disemat-sematkan Bang, tapi Loh, pengertian dari kata sekarang itu. saya tanya, kata Tuhan di Markus 12 ayat 29 disematkan kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Nah, berikan saya contoh lagi, kata Tuhan yang disematkan kepada Allah. Nggak ada Bang. Ya sudah, berarti Tuhan itu nggak bisa jadi Tuhan. Itu saja Bang. Coba pahami kalimat saya, pahami penyampaian saya. Masuk akal enggak dengan akal yang Abang ada di pada diri Abang? Masuk akal tidak? Jadi maksud Abang, kata Tuhan itu apa sebetulnya menurut Abang? Makanya Tuhan. tadi kan Abang bilang Tuhan itu adalah maha penguasa, yang maha penguasa. Iya. Sementara Tuhan adalah penguasa. Nah, makanya Iya. saya berikan contohnya. Nah, saya minta contoh yang satu lagi. Karena Abang bilang Tuhan adalah yang maha penguasa. Yang maha penguasa itu ditujukan kepada siapa? Kepada Allah, disematkan. Tuhan Allah kita. Nah, di manakah Tuhan itu bisa disematkan kepada Allah? Di Alkitab nggak ada Bang. Ya sudah terjawab Bang. Terjawab. Nah, Tuhan sekarang itu nggak saya bisa tanya jadi gini, Tuhan. Bang. Kenapa Yahweh dipanggilnya Tuhan?
Sekarang saya tanya Bang, itu jawabannya Bang. Nggak perlu Abang Iya kan? memberi. Enggak, gini aja Bang. Yang Abang tanya itu apa yang saya sampaikan itu loh jawabannya Bang. Pahami kalimat Iya. saya. Iya, saya mengerti. Jadi dalam teksnya nggak ada ya tertulis. Tetapi saya juga jadi bertanya, kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya Tuhan? Di mana Bang? Ayat Adonai. berapa? Kalau ada Bang, berarti di situ akan terjawab. Berarti Tuhan itu bisa jadi Tuhan. Di mana? Iya. Nah sekarang kan udah jelas kan? Iya, berikan Manggil kepada Yahweh saya itu ayatnya, salah satu Adonai, ayatnya, Adonai, Tuhan. yang mana Tuhan, ya. orang Yahudi Kenapa mengatakan dipanggil Tuhan? Tuhannya adalah Tuhan. Iya, jadi pengertian Tuhan bahasa Indonesia Enggak, itu gini, jadi Bang sama dengan Suki. Tuhan untuk orang Gini, Bang Yahudi, Suki. gitu. Tadi itu ditanyakan, kan Bang Suki menyampaikan di Yahudi ada semacam itu, di mana gitu. Jangan-jangan ini apa kepinginnya Bang Suki. Iya, Bukan. gini loh Bang Suki. Mm-mm. Tadi ada Coba bilang, sekarang saya bertanya, kenapa orang Yahudi menyebut Tuhannya itu Tuhan? Nah, berikan saya ayatnya. Berarti disitulah jawaban pertanyaan Jadi, saya. Berarti Tuhan itu bisa jadi Tuhan. Ya, Tom, ini Tom. coba saya Tom, cari Tom. ya, saya cari nih. Biasanya di Perjanjian Lama kalau kata Tuhannya itu Dari kecil, nah itu Dari dia saja Adonai, terjemahan. Tuhan. Bentar Tom, bentar. Bang Suki. Coba. Ya, Bang Suki. Oke, kalau di Alkitab lebih bagus cari di sejarah Yahudi mengapa Tuhan dipanggil Tuhan. Kejadian 15:2. Nah, ini ada nih. Ya, di Kejadian 15 ayat 2, Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah." Tuhannya Tuhan kecil. Allah. Tapi Tuhannya kecil, lo perhatiin ya. Di Alkitab Loh. itu ada Tuhan besar, ada Tuhan kecil. Maksudnya ini terjemahan dari Adonai. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Itu pemerkosaan kata itu. Iya, enggak begini, Bang. Jadi Enggak, gini Jadi- gini. Abang menyatakan bahwasanya huruf kecil atau huruf besar itu adalah sebuah perbedaan. Nah, sekarang saya tanya, berikan saya contoh di mana anak dengan huruf besar dengan anak huruf kecil perbedaannya. lo kalau pengertian maksudnya dalam panggilan itu ya sama, tapi ini untuk menunjukkan Sekarang enggak penerjemahan Bang, bahwa Abang tadi kan Abang bilang Tuhan di sini yang mana Abraham menyebutnya adalah dengan huruf kecil, tertulis dengan huruf kecil. Nah, berikan sekarang saya contoh apa perbedaan anak dengan huruf besar dengan anak huruf kecil. begini maksud saya. Ini di Alkitab ya, di Alkitab terjemahan huruf besar TUHAN besar semua itu dari Yahweh. Nah, tapi kalau ada Yahweh lalu diterjemahkan dengan T-nya besar, UHA-nya kecil, itu memanggil Yahweh ini Adonai. Itu maksudnya. Jadi posisi memanggil Adonai dia. Bang, makanya Yahweh ataupun Adonai itu adalah penyebutan untuk Tuhan, bukan perbedaan bukan perbedaan. Benar atau tidak? Iya, bukan perbedaan, tapi kenapa Nah, dia ya menyebutkan sudah. Tuhan? Tetap akan Nah, sekarang tujuannya jadi ke saya mau Tuhan, tanya, bukan ke makanya Tuhan. saya mau tanya ke Abang, apa bedanya Tuhan dan Tuan? Itu kan Loh, tergantung makna makanya orang sekarang saya tanya, loh, memanggilnya. Abang ini justru membalikkan pertanyaan. Mana? Ya kan? Loh, Ya Abang udah, justru membalikkan intinya- pertanyaan saya. Ya, yang jelas bangsa Yahudi sampai sekarang memanggilnya dia Tuan. Untuk Di mana Tuhan yang kita datanya, panggil ayatnya? Tuhan, dia panggilnya Tuan. Di mana sekarang datanya Yesus ayatnya? yang Tuhan di Indonesia disebut Tuhan karena ini ikuti. Aduh, Bang, aduh, Kalau astagfirullah. saya manggil Hasan, Tuan Hasan sama Tuhan Hasan beda nggak tuh, Bang Hasan? Pasti beda, Kalau Bang. Gini, Tuan makanya Hasan gini, ya, Bang. Tuan. Dari tadi saya Oh. minta contoh kepada Bang Suki ini. Nah, apakah Tuhan itu bisa disematkan dengan kata Allah? Bisa. Kenapa? Karena di Markus 12 ayat 29 terjawab.
Dengarlah hai orang Israel. Hukum terutama itu adalah Tuhan Allah kita, Tuhan Allah. Nah, sekarang saya minta contohnya yang mana definisi Tuhan dan Tuhan menurut orang Kristen ini bisa disamakan. Nah, berikan kepada saya contoh Tuhan itu, kata Tuhan itu bisa disematkan dengan kata Allah. Ya itu tadi di Kejadian 15 ayat 2. Kalau saya Tapi gini gini, ya Bang. Sannya. Ketika ada nama Al-Hidayah ini huruf besar semuanya, ini Al-Hidayah. Huruf besar semuanya toh. Ketika nanti ada akun saya yang 02 Al-Hidayah huruf kecil semua, apakah itu Al-Hidayah yang lain atau sama? Sama lah. Sama. toh. Apalagi gini, kadang-kadang gini Tetapi ya. ketika ada nama Hasan huruf kecil dijadikan Al-Hidayah itu pasti berbeda. Sebab tidak boleh dipaksakan, inilah tidak ketemunya. Belum Begitu. lagi gini, orang sering ini Tuhan Yesus. Terus ada lagi Tuhan Allah. Nah ini gramatikal bahasa Indonesia apa? Yang satu sebagai proper name Yesus, tapi kata bahasanya sama, Tuhan Yesus sama Tuhan Allah. Tapi Allahnya Ya di gini sini aja, bukan saya proper minta name. gini ya. Bang Suki, saya bukan Ya. untuk menjatuhkan Anda. Saya ingin Anda lebih pahami apa penyampaian dari saya, itu saja. Saya tidak lebih. Saya tidak mau, karena Islam itu bukan memaksa ya. La ikraha fiddin. Jadi saya tidak untuk memaksa Anda, untuk menjatuhkan Anda, tetapi coba pahami kata-kata saya. Benar atau tidak itu menurut terserah Anda, imanmu karena itu pilihanmu, itu saja. Karena dari tadi kata Tuhan dan Tuhan itu di dalam kekristenan itu masih saja akan disamakan. Selama ini itu saja diperdebatkan. Jadi saya 2 hari saya ini memang boleh ditanya sama Bang Abi, saya nggak ada di Komal karena saya ibaratkan kenapa orang Kristen ini padahal seluruh orang Islam, pendakwa Islam itu bukan menjatuhkan, tetapi ingin menyampaikan. Menyampaikan apa itu? Menyampaikan di mana Allah itu adalah satu, Tuhan itu adalah satu. Itu saja, Bang. Bukan ingin menjatuhkan kamu, bukan. Nah, Iya, coba iya, pahami iya. benar atau Nggak tidak, Bang. masalah, Bang. Iya, nggak masalah. Pahami Baik, saja, kok. Bang. Kata Tuhan dan Tuhan benar atau tidak yang saya sampaikan tadi. Itu saja. Iya, nggak masalah kok. Malah saya senang ada pertanyaan-pertanyaan begini ya, ada diskusi gini, ada menyangkal atau bagaimana anggap orang, melencengkan artinya, nggak masalah. Jadi orang membaca Alkitab mengertinya seperti itu ya saya dengar, mengertinya seperti ini ya saya dengar. Karena saya anggap orang itu baru mengertinya seperti itu, mengertinya seperti ini ya. Nah, kalau saya mengertinya begini gitu aja. Kan saling memperdengarkan pengertiannya aja. Tinggal Ya, bagaimana itulah Bang mau Suki. percaya. Gini Bang Kan Suki. gitu ya. Jadi kalau Ya. menurut imanmu Tuhan itu bisa adalah Tuhan, atau Tuhan itu menurut Anda adalah itu Tuhan itu juga. Nah, coba cari benar tidak penyampaian saya, Tuhan itu bisa tidak disematkan dengan kata Allah. Itu saja. Itu bukan PR ya. Nanti takutnya saya mengajari Anda. Tapi coba dulu pahami saja penyampaian saya, itu saja. Karena ini aku bukan sebenarnya aku bukan tukang bukan ahlinya. Di sini ada ahlinya juga kayak Bang Hidayah, Bang Ersa, Bang Mualaf, Angel G. Di sini dan hostnya juga. Saya bukan. Saya masih belajar, Bang, tahap belajar. Tapi kita di sini sama-sama belajar, Bang. Tapi kalau nggak masalah, ini Bang. sedikit Bang Suki ya tadi mengenai hikmah dari ini, sebenarnya kalau kita tadi aku sempat nyentil ya, misalnya kalau di Islam tentang Adam, terus penciptaan gitu kan beda dengan di keyakinan Bang Suki kan, tentang betul. pohon pengetahuan. Jadi ada hikmahnya, misalnya kayak Nabi Isa itu kan sezaman dengan anaknya Nabi Zakaria, Yahya. Dalam peristiwa itu sebetulnya dua-duanya itu unik. Yang satu tidak punya bapak, itu Nabi Isa. Terus satunya lagi ibunya sudah mandul, bahkan sudah renta. Zakaria itu sendiri itu gimana saya bisa punya anak? Bini saya udah mandul, udah tua banget. Nah, terus dikasih ciri
Cirinya apa? Kamu tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Nabi Zakaria. Nah, terus Nabi Isa lahir, langsung bisa ngomong. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang dalam tanda petik di luar kewajaran, keteraturan yang Allah berlakukan ke bumi ini. Apapun di bumi ini, keteraturan itu hanya prerogatif Allah. Mau seperti apa? No problemo. Tidak masalah. Nah, Di Bang Ersa, Nabi Isa itu di sana lahir udah bisa ngomong gitu ya? iya, dia Oh. lahir ngomong itu karena apa? Dia Nabi Isa itu kan dituduh anak zina. Gitu Nah, ya? membersihkan Bang. nama itu Nabi Isa Malam. membersihkan nama bahwa ibu saya itu nggak zina. Di Islam Maryam itu nggak nikah. Malam. Iya. Jadi Ya, bukan lanjut. diselamatkan terus dinikahkan untuk menutupi aib Ya, itu Pak enggak. Tom. Bang Ersa, Islam, mau ya. izin Silakan, bertanya. Bang. Izin bertanya, Betul. apakah di dalam Islam ada jaminan untuk menuju ke surga? Jaminan ada Ya. kalau syahadat benar, ibadah benar, Tuhannya benar. Kunci pertama itu Tuhannya benar. Tapi kenapa saya ada dengar ayat yang berkata, tunjukkanlah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Berarti Ya. seolah-olah agama Islam ada di jalan yang tidak benar ya. Berarti mereka masih mencari jalan yang lurus, masih mencari jalan yang benar. Nah, jangan disimpulkan dulu di Islam itu selama Saya kan masih hidup hanya nggak melihat. apa-apa. Jangan Jadi disimpulkan saya- dulu saya- gini. Hikmahnya gini. Di Islam itu selama masih hidup itu masih ada peluang untuk baik dan benar, salah dan benar. Makanya kita minta bimbingan terus. Karena yang mutlak benar itu bukan manusia. Penentu benar salahnya itu Tuhan. Bukan manusia kok. Jadi Tapi- kalau Tuhan yang salah, jaminan itu nggak akan terbukti kok. Berarti hanya berbuat baik saja baru masuk surga. Enggak, penentunya Tuhan. Kalau kita mengikuti maunya Tuhan, surga. Dan Tuhannya benar, surga. Surganya orang Islam gimana? Nah, Karena di Islam semua nabi itu mengajarkan tentang bertuhan. Muncul berikutnya nabi rasul itu setelah pergeseran terhadap Tuhan bergeser, muncullah nabi. Makanya misi nabi pertama itu pengajaran tentang bertuhan secara benar, belum tentang hukum. Belum tentang syariat. Nabi Muhammad pertama kali mengajarkan bertuhan secara benar. Tentang sholatnya, puasanya, itu belakangan. Nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Ibrahim itu sama, pertama kali tentang bagaimana benarnya bertuhan. Karena kalau bertuhan salah, ajaran apapun gak akan terpenuhi itu setelah mati. Yang dimaksud Bang Ersa itu ajaran salah itu ajaran yang seperti apa? Lah kalau bertuhannya salah, gimana mau terpenuhi? dia yang Tuhannya mengenal salah kok. siapa? Tambahin Bang Al, Bang Al Hidayat tambahin. Silakan, Bang Al. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami imani, bahwa Tuhan yang memberi keselamatan. Enggak Dan kami apa-apa. percaya. Kan Yesus Enggak berkata, apa-apa. akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya nggak apa-apa. Oke, Tapi bisa menambah sedikit ya. gini, sedikit banget dah, nanti lanjut. Nggak apa-apa. Hanya manusia itu dikaruniai akal, dikaruniai hati. Semua diminta pertanggungjawabkan. Kalau penggunaan itu nggak benar, sehingga bertuhan dalam tanda petik dia nggak jeli, keimanannya itu bisa salah. Iman itu bisa benar, bisa salah. Kalau keimanannya bertuhan salah, itu fatal, berarti dia melecehkan Tuhan secara nggak sadar. Itu di Islam musyrik, itu dosa yang berat.
di Islam. Mungkin lanjut. Jadi Bang maksudnya Hidayat. Bang Ersa itu harus ketemu nama yang benar gitu ya? Bukan, harus tepat. Gimana Tuhan Ya. itu, misalnya gini, ada ayat Quran itu apa? Yang sering itu, Mas- Maha Suci Allah. Mas Esa. Berarti Tuhan Mas Esa mengizinkan poligami, berarti itu menandakan Tuhan yang baik. Nah, nanti dulu, Nah, karena ini itu nanti bahasanya jadi jauh. berdebat. Bang kalau Tom begini. kok lari-lari gitu. Itu, Lari-lari. itu jauh, Nanti itu. saya Jangan berprasangka buruk dulu. Banyak Iya. hikmah Belum yang nggak berprasangka boleh. buruk. Kita berbicara Jangan tentang berprasangka- Bang Tom Ya, kalau nggak apa-apa, mempelajari Al-Quran tapi itu bahasan lain. Bentar, itu. Bang Ersa. Kenapa Bang Tom sih kalau Bang bertanya Kristen tanya begini? aja, La jangan haula wala menyimpulkan. quwata. Karena Bang Tom Ya, dari nggak apa-apa. Kristen. Abang nggak bisa kalau kecuali abang bisa baca. original Maaf, text kalem gitu. dulu. Kan Kalem bertanya, dulu. bertanya. Ya, Nah, nggak bertanya apa-apa. jangan menyimpulkan, bertanya aja gitu. Kita nggak usah marah. Kita sadar Nggak mereka apa-apa. nggak meyakini Nggak apa-apa. tentang Quran, nggak meyakini tentang yang Allah berikan ke Rasulullah, ke para Rasul dengan versi dia. Dan kita versi kita. Dalam tanda petik itu hikmah-hikmah yang ada. Jadi nggak usah marah. Mereka memang keyakinannya masih semacam itu. Cinta kasihnya nggak tahu semacam apa. Tapi semua agama mengajarkan cinta kasih dan kejelian-kejelian. Silakan yang lain, silakan dilanjut. Ya, jadi saya bahas dulu tentang surga, saya nambah sedikit ya, sedikit. Justru kalau dalam Islam itu betapa kesempurnaan orang-orang mukmin itu menghuni surga itu banyak ayatnya. Bahkan tingkatan surga itu Allah jelaskan kepada orang-orang mukmin. Itu nama-nama dari surga saja pun ada namanya. Kalau dalam Al-Quran ada Jannatul Firdaus yang terbuat dari emas. Itu kita temukan di dalam surah Yunus 25. Ada juga Jannatul Eden, surga yang terbuat dari intan putih. Itu dalam surah Al-Hijr ayat 45 sampai 48. Dan begitulah seterusnya sampai tingkatan ke-8, yaitu yang terbuat dari emas merah. Darul Qaral itu ada dalam An-Nisa ayat 122 dan 24. Ini semua dihuni oleh orang-orang mukmin, orang-orang muslim. Yang katanya Bang Irsa tadi, ketika sudah tidak salah bertuhan. Ya, kemudian tentang jalan. Kalau Yesus itu hanya jalan, ya hanya jalan. Akulah jalan kebenaran, bukan tujuan. Tetapi kalau Rasulullah, kalau memang kami diperintahkan untuk menuhankan jalan, kalau Rasulullah itu dalam surah Yasin 4 dan 5, sungguh engkau wahai Rasulullah adalah seorang yang diutus di jalan yang lurus. Jadi oleh karena Islam ini tidak mau menyembah berhala, sebab itu tidak mempertuhankan jalan yang bukan tujuan. Kemudian teman-teman Kristen ini kadang-kadang berargumentasi yang di luar akal budak-budak gitu. Contoh menghalalkan poligami itu ajaran Tuhan. Kalau memang mau serang-serangan Bang, apakah ajaran mencuri keledai itu kamu masuk surga? Hah? Jadi tolonglah bernarasi yang baik-baik saja. Apakah ajaran membunuh Tuhan itu masuk surga? Kalau dulu Tuhan itu menurunkan hukum supaya jangan membunuh karena manusia berdosa. Terbalik kalau Kristen. Justru Kristen tidak masuk surga kalau tidak membunuh Tuhan. Jadi tolong perbaiki dong akhlak kita. Kalau dalam diskusi jangan kasih dan kasih tetapi kasih rupan. Maksudnya, bahkan kalau saya tanya, di mana kemudian Yesus bilang orang yang menuhankan aku masuk surga? Aku dibaptis kalau ada ayatnya. Tidak ada itu, karena memang hanya jalan. Semua nabi itu adalah jalan, bukan tujuan. Nabi itu mengajarkan, barang siapa yang mengikuti aku, dia tidak akan binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Mengikuti ajarannya, bukan menuhankan dia. Ya, Yohanes 8:24. Jadi inilah ajaran-ajaran ini yang harus diterapkan oleh para nabi itu. Tetapi oleh karena memang Nabi Isa ini belum kelar, maka datang lagi dia kali kedua. Karena ternyata dalam Kristen ada yang menuhankan dia. Begitu. Jadi kelar itu Bang, ini ya, siapa tadi ini yang bertanya ini? Bahkan tentangan dari saya, baptis saya masuk Kristen kalau memang Yesus bilang ada satu orang Kristen masuk surga. Ada? Nggak ada itu. Karena Kristen itu bukan ajaran dari Yesus. Justru tema inilah kemudian yang kita angkat. Yesus is not Christian. Yesus bukan Kristen gitu. Tafadhol. Terima kasih. Gini lagi ya, tadi maaf ya, nih tadi ada yang menyematkan bahwasanya berikanlah kami jalan yang lurus. Nah berarti berarti ada yang tidak lurus. Nah pertanyaan Anda sama saja Anda menghakimi
Allah itu atau Allah itu, yang mana kamu Allah, yang bagi kamu Allah. Nah, maka buka Matius 6:9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Nah ya,